Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di pagi ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi ini masih melanjutkan tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dengan benar. Insyaallah ta'ala kita akan membahas di hari yang kedua ini tentang cara memahami Al-Quran dengan benar. Apabila di pembahasan saya yang kemarin, saya sudah menjelaskan mengenai apa itu tarjamah, apa itu tafsir, dan sepintas tentang takwil, yang mana takwil terbagi menjadi dua. Takwil berdasarkan dalil yang sah disebutnya tafsir, sedangkan takwil yang tidak berdasarkan dalil disebutnya takwil. Dan itulah yang disebut dengan takwilun madhmum, yaitu takwil yang tercela. Sedangkan takwil yang berdasarkan dalil disebutnya takwilun mahmud, yakni takwil yang terpuji. Itulah dia tafsir. Dan begitu pula sudah saya terangkan tentang ahsanu turuqit tafsir, yaitu cara yang terbaik di dalam menafsirkan. Maka pada pagi ini kita akan membahas tentang seputar usul tafsir dan kaidahnya. Secara mudah jamaah sekalian, yang dimaksud dengan usul adalah yaitu pokok-pokok yang dijadikan sebagai sandaran ilmu tergantung dengan disiplinnya. Ketika kita berbicara tentang usul tafsir, maka berarti kita akan berbicara tentang pokok-pokok yang dapat dijadikan sandaran, yang dapat dijadikan pegangan dalam masalah tafsir. Dan berbicara tentang usul tafsir, maka kita berbicara tentang pokok-pokok bagaimana menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini, maka di sini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah tentang masadirut tafsir, yakni sumber-sumber pengambilan tafsir. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas sumber pengambilan tafsir. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah yaitu aqwalus salaf, perkataan-perkataan dari para pendahulu kita. Kemudian di pertemuan yang kemarin disebutkan aqwal salaf, yang kita maksud adalah tafsir dari para sahabat Nabi yang memiliki perhatian di bidang tafsir, tentu yang riwayatnya sahihah. Dan aqwal salaf yang kedua adalah tabi'in, yang mewakili generasi-generasi yang setelahnya. Karena
tafsir sahabat itu dijadikan pegangan. Adapun tafsir tabi'in itu mukhayyar, sifatnya pilihan, tapi kita tidak boleh lepas dari pilihan para tabi'in. Kemudian yang keempat sumber tafsir itu adalah yaitu al-lughah al-arabiyah, yaitu bahasa Arab. Ya, yang kemarin sudah saya terangkan, al-lughah al-arabiyah al-fusha, bahasa Arab yang fasih. Yang dimaksud dengan al-lughah al-arabiyah al-fusha adalah bahasa Arab yang fasih, yakni penafsiran tentang bahasa yang diterangkan oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang dimaksud dengan penafsiran berdasarkan lughah al-arabiyah. Adapun yang kelima, ya, yaitu ada lagi tafsir yang diambil dari al-Israiliyah, yaitu dari Israiliyah. Dari 5 macam pengambilan tadi, ya, maka ketahuilah bahwa poin yang pertama sampai keempat sudah kita jelaskan. Tinggal pengambilan tafsir dari Israiliyah. Berbicara tentang Israiliyah, apa maksudnya? Kullu ma akhdahul mufassirun an bani Israila min akhbarin. Yang dimaksud dengan Israiliyat adalah yaitu semua yang diambil oleh para mufassirin, para ahli tafsir dari Bani Israel. Dari Bani Israel tentang kabar-kabar mereka. Maka berbicara tentang masalah ini, intinya para ulama kita berbeda pandangan menjadi 2 pandangan, yakni ada di antara mereka yang menyatakan bolehnya mengambil tafsir dari Bani Israel, ya, yaitu dari Israiliyat maksud saya, dan juga ada yang mengatakan tidak boleh. Adapun yang menyatakan boleh itu adalah wa huwa madhabul jumhuri al-mufassirin, itu merupakan madhab jumhur mufassirin. Dari 2 pendapat ini tentu pendapat yang terkuat adalah pendapat yang boleh, dengan persyaratan kita memperhatikan 3 hal yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya di muqaddimahnya, atau yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau menjelaskan masalah ini di kitab-kitab beliau. Bicara tentang tafsir dari Bani Israel, maka dari ya, tafsir Israiliyat maksud saya, maka di sana ada 3 hal. 3 hal. Pertama, ma'alim nasihatahu mimma bi'aidina mimma yashhadu lahu bisidqi fadaka sahih. Yang pertama adalah apa saja yang kita sudah tahu bahwa hal tersebut benar dalam ajaran agama kita, kemudian ternyata diceritakan di dalam kisah Israiliyah. Maka yang demikian ini, ya, fadaka sahih, perkara tersebut sah untuk menjadi bukti penafsiran, untuk menjadi kesaksian dari sebuah penafsiran. Dan inilah yang kemudian dikatakan di dalam kaidah syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang yang sebelum kita dapat menjadi syariat bagi kita. Tapi syaratnya mimma yashhadu lahu bisidqi fi syariatina. Yaitu termasuk perkara yang memang disaksikan kebenarannya dalam agama kita. Yang kedua, ma alimna kadzibahu bima indana mimma yukhalifuhu. Yang keduanya ada lagi dari Israiliyah ini yang memang kita semua sudah tahu tentang kedustaannya. Maka yang demikian ini hendaklah kita menolaknya. Karena kita sudah mengetahui tentang kedustaannya, kebohongannya. Adapun yang ketiga, ma huwa maskutun anhu, yaitu tentang kisah Israiliyat yang didiamkan. Dan sanadnya sah tapi didiamkan. Di dalam agama kita tidak ada dalil yang membenarkannya dan tidak ada pula dalil yang
mendustakannya. Inilah yang dikatakan ya la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Hadisu wala haraja. Yakni janganlah kamu membenarkan dan janganlah kamu menyalahkan, benarkan jangan, menyalahkan juga jangan, dan ceritakanlah itu tidak mengapa, tetapi la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Kamu jangan menerangkannya, kamu jangan membenarkannya, kamu jangan menyalahkannya, boleh kamu ceritakan, tetapi boleh kamu ceritakan dan tidak mengapa. Ini adalah 3 cara menyikapi tentang Israiliyah. Namun ala kulli hal, secara nyata bahwa apa yang ada dalam kisah-kisah Israiliyah ini dikembalikan kepada 3 prinsip yang tadi sudah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini poin yang pertama yang mesti kita perhatikan ketika membahas tentang usul tafsir. Yang keduanya, tentang al-ikhtilaf fit tafsir, tentang perselisihan di dalam masalah tafsir. Maka berbicara tentang al-ikhtilaf fit tafsir, yaitu perbedaan di dalam masalah tafsir, maka ketahuilah bahwa ikhtilaf dalam masalah tafsir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ikhtilafut tanawu'i, yaitu perselisihan yang memang tanawu, artinya hanya beda ibarah saja. Contoh umpamanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ternyata kata-kata hablullah, sebagian ulama tafsir menafsirkan dengan al-Islam, sebagian ulama tafsir menafsirkan dengan Al-Quran, ya. Kemudian yang lainnya menafsirkan dengan Al-Quran wa sunnah, yang lainnya menafsirkan dengan at-tauhid, dan yang lainnya menafsirkan dengan la ilaha illallah. Ini penafsiran yang seperti ini bukan ikhtilaf tadod, bukan ikhtilaf perselisihan yang saling bertolak belakang. Ini namanya ikhtilafut tanawu, perbedaan yang hanya menerangkan macamnya saja. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir boleh mengatakan bahwa ini menunjukkan semuanya saling menjelaskan bahwa tali Allah itu adalah Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang inti ajarannya adalah Tauhid, dan rumus Tauhid adalah La ilaha illallah. Itu yang dikompromikan oleh para ulama, disebutnya ikhtilafut tanawu fit tafsir, yakni perbedaan ibarah, perbedaan ungkapan di dalam masalah tafsir, dan ini tidak saling meniadakan. Adapun ikhtilaf yang kedua, yaitu ikhtilafut tadad, yakni ikhtilaf yang saling bertolak belakang. Maka ketahuilah bahwa ketika terjadi ikhtilaf yang saling bertolak belakang, maka di sini harus dicari tentang mana dari keduanya yang lebih kuat dari segi periwayatan ataupun dari segi penafsiran. Maka tentu karena memang waktu kita terbatas, saya tidak akan bisa menerangkan seluruhnya. Namun intinya ikhtilafut tadad adalah perselisihan tafsir yang saling bertolak belakang, maka harus dicari yakni jalan keluar dengan cara merujuk dari 2 pendapat atau beberapa pendapat tersebut, mana yang sah, mana yang sahih. Maka yang akan kita ambil adalah penafsiran yang sahih dari perselisihan tersebut. Adapun kaifiat mengkompromikan dan juga kaifiat untuk merajihkan mana yang lebih kuat, maka tentu harus dibahas pada waktu-waktu yang lain yang sifatnya tertentu dan juga fokus dalam pembahasan itu. Yang ketiga, yaitu qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Maka berbicara tentang qawaidut tafsir secara ringkas, maka di sini ada 2 kaidah, yaitu ada al-qawaidul amah, ada kaidah yang bersifat umum, dan al-qawaidul khasah dan qawaidut tarjih, dan yang kedua adalah kaidah-kaidah pentarjihan, merojehkan mana yang kuat dari penafsiran-penafsiran. Dalam kesempatan ini mungkin saya akan menerangkan sebagian saja dari kaidah amah, ya, atau mungkin kalau berkesempatan ada qawaidut tarjih. Namun mungkin fokus kepada al-qawaidul amah pada sebagiannya, mungkin apabila tidak memungkinkan saya terangkan seluruhnya.
Baik jemaah sekalian, berbicara tentang masalah usul tafsir ini adalah bicara tentang 3 hal, yaitu sumber penafsiran, perbedaan di kalangan yaitu dalam penafsiran, dan yang ketiganya kaidah-kaidah penafsiran. Selanjutnya, karena pada pertemuan kemarin kita sudah menerangkan tentang masalah usul tafsir, maka ketahuilah usul tafsir di sini ada 3 masalah pokok yang berkenaan dengan pokok-pokok penafsiran. Pertama, usul tafsir bil athar an-nabawiyah wa athari salaf, yaitu pokok-pokok penafsiran ya di dalam asar nabawiyah, maksudnya yaitu hadis-hadis Nabi dan juga asar salaf. Maka di dalam pembahasan ini ada 3 macam, yaitu ada yang langsung diterangkan ya, atau ada yang langsung teksnya menerangkan penafsiran. Dan di sini saya berikan contoh umpamanya seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang mulia dalam surah Hud ayat 114. Ketika Allah menurunkan firman Allah yang mulia ini, itu berkenaan dengan apa yang diceritakan oleh Abdul bin Mas'ud bahwasanya anna rajulan asoba min imra'atin qublah. Ada seorang laki-laki yang dia mencium seorang wanita. Kemudian fa'at Rasulullah, laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah, fadzakara dzalika lahu. Dia menerangkan perbuatan mencium wanita tersebut kepada Rasulullah. Tentu yang dimaksud adalah wanita yang ajnabiyah. Maka ketika itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang mulia, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Ta'ala, dirikanlah oleh kamu sholat, yaitu di 2 penghujung siang, wa zulafan minal lail, dan juga yang dekat dari waktu malam. Innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan dapat menghapus keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Nah, ketika firman Allah yang mulia ini turun, maka laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ali hadhihi?" Apakah ayat ini untuk saya? Ya. Jadi dia merasa dengan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa dia ketika dia bertanya kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, qala liman amila biha min ummati. Ayat ini bagi siapa saja yang melakukan seperti itu dari umatku. Artinya bukan hanya untuk kamu, tapi juga termasuk yang lainnya. Berarti ini contoh penafsiran yang datang dari Rasulullah SAW, ya, dari asar nabawiyah atau asar salaf. Dan ini asar nabawiyah yang langsung secara teks menyebutkan kepada orang tadi. Yang kedua jemaah sekalian, ada lagi yakni usul tafsir yang berupa yaitu atharun, ya, asyarat ila masaili. Ini berupa asar tetapi tidak langsung tekstual, ya, tidak langsung tekstual tapi ini berupa isyarat. Saya ambil contoh yaitu di dalam keterangan dalam riwayat Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya dari Abu Bishr, kata beliau, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah yang mulia, wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya ada ilmu kitab. Ketika menafsirkan kalimat wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya ada ilmu kitab, maka ketika itu ya Abu Bishr berkata kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ahli tafsir. Ahwa Abdullah ibnu Salam, kata Abu Bishr, apakah yang dimaksud dengan man indahu ilmul kitab, orang yang di sisinya punya ilmu tentang Alkitab adalah Abdullah bin Salam? Siapakah Abdullah bin Salam? Dia adalah orang yang paling soleh dari orang Yahudi. Dia ahlul kitab yang jujur. Apakah yang dimaksud dengan man indahu ilmul kitab itu adalah Abdullah bin Salam? Ya, dan kita tahu kan, Abdullah bin Salam adalah Yahudi, dan Yahudi itu di Madinah. Seperti itu. Qala, maka kata Sa'id bin Jubair, ya hadhihi surah
Makiyah tuh. Beliau nggak nyebutin salah tuh Abdullah bin Salam, tidak. Dia cuma mengatakan surat ini makiyah. Berarti dia nggak langsung menyalahkan. Padahal sebenarnya dia bermaksud ingin menyalahkan. Ini namanya isyarat. Maksudnya begini, Abdullah bin Salam kan Yahudi. Yahudi itu kan di Madinah. Sedangkan surat ini di Mekah gitu loh. Kan makiyah Mekah. Jadi ya pandangan antum itu keliru gitu, seperti itu. Apakah ini Abdullah bin Salam? Surat ini makiyah. Jadi kalau orang cerdas tuh begitu, isyarat begitu ya. Mengerti kan yang diberitahukan itu, mengerti. Maka selanjutnya, fakaifa yakunu Abdullah bin Salam? Ya, kalau ini makiyah ya bagaimana mungkin yang dimaksud Abdullah bin Salam? Maka qala wa kana yaqra'uha wa min indihi ilmul kitab. Dia mengatakan dan ada yang membacanya yaitu kata-katanya min indihi ilmul kitab, bukan man indahu ilmul kitab, tapi min indihi. Maka yaqul dijawab oleh Said bin Jubair min indihi, yakni min indillah. Jadi menurut penafsiran Said bin Jubair, man indahu ilmul kitab maksudnya Allah. Seperti itu. Namun yang beredar adalah man indahu ilmul kitab adalah Abdullah bin Salam. Ini contoh bahwa penafsiran tentang athar tetapi tidak langsung. Namun berupa isyarat. Kalau tadi berupa nas langsung, tekstual. Kalau ini berupa isyarat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada lagi penafsiran tentang yakni dengan asar ini, yaitu asarun yustanbatu minha masail min masaili usuli tafsir bil istiqra. Ada lagi, yakni asarnya diistinbat masalah-masalah dari masalah usul tafsir berdasarkan hasil penelitian. Maka untuk poin yang ketiga ini, ya, yang di dalamnya berupa penelitian tadi, disebutkan di antara contohnya adalah, yakni bagaimana Al-Imam At-Tabari, beliau mentarjih tentang al-inas. Al-inas artinya perempuan. Al-inas. Ya, al-inas artinya perempuan, tapi yang dimaksud dan yang dirojehkan oleh beliau, al-inas ini maksudnya adalah berhala-berhala. Ya, bukan berarti perempuan-perempuan, tapi berhala-berhala. Kenapa dikatakan dengan inasan dan diartikan dengan berhala? Karena memang sebutan-sebutan berhala di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan inasa, yaitu mu'annas, yaitu dengan bentuk atau sigot, bentuk redaksi perempuan. Saya ambil contoh, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 117, kata Allah tabaraka wa taala, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitonan marida. Disebutkan di sini bahwa tidaklah mereka berdoa kepada selain Allah kecuali inasa, kecuali kepada berhala-berhala. Bukan diterjemahkan kecuali kepada wanita-wanita, bukan begitu. Tapi kepada berhala-berhala. Jadi kata-kata inasa di sana bukan artinya wanita-wanita, tapi maksudnya berhala-berhala. Kenapa? Karena berhala-berhala itu dengan redaksi perkataan yang menunjukkan kepada wanita. Contohnya apa? Contohnya seperti Lata. Lata itu mu'anas. Uzza. Nailah. Nailatun itu perempuan. Karena pakai tamar butoh. Uzza juga sama. Lata juga sama. Itu semuanya pakai inas. Yaitu pakai mu'annas. Redaksi perempuan kalau dalam bahasa Arab. Bukan mudakar. Kalau mudakar laki-laki. Ini mu'annas. Seperti itu. Wa in yad'una ila syaitonan marida. Dan tidaklah mereka berdoa kecuali kepada setan yang marida. Yaitu setan yang keluar dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini contoh bahwa ketika beliau menjelaskan tentang masalah ini, Imam At-Tabari yakni berdasarkan dalil-dalil tentang sebutan-sebutan berhala itu semuanya memakai domir mu'annas. Ini adalah di antara bentuk yaitu penafsiran dari usul tafsir yang berdasarkan asar-asar nabawiyah dan asar-asar salaf. Jadi ada yang langsung secara nas tekstual, yang kedua ada yang secara isyarat, dan yang ketiga ada secara istinbat, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan analisa dalil
yang diambil dari hadis-hadis Nabi SAW dan asarnya para salaf. Nah ini yang kemarin sudah kita terangkan sebagiannya dalam penjelasan yang global, dan ini saya sedikit perinci tentang contoh metodologi tafsir berkenaan dengan yang tadi. Adapun tentang kitab-kitab ini, kitab usul tafsir, maka ada kitab usul tafsir yang memang seperti tadi berupa asar-asar nabawiyah dan juga asar-asar salafiyah. Yang keduanya ada lagi kitab tafsir yang di dalamnya yakni usul tafsir bersifat at-tadbin ad-dimni, yaitu pokok-pokok tafsirnya ada pada mukadimah kitab tafsir. Contohnya kitab tafsir At-Tabari, maka di depannya ada mukadimahnya, isinya usul tafsir. Kemudian kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman, maka di mukadimahnya ada tentang usul tafsir. Termasuk juga kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, di depannya itu ada penjelasan mengenai usul tafsir. Itu namanya tafsir yang memang usul tafsir yang bersifat at-tadwin ad-dimni, yaitu terkandung pada kitab-kitab tafsir. Dan ini pun juga ada, yaitu terkandung dalam kitab-kitab tafsir, atau mungkin yakni berada pada perut kitab tafsir, atau mungkin dia berada pada kitab usul fikih, yang dalamnya juga ada kitab usul tafsir dan seterusnya. Dan ada juga kitab usul tafsir yang memang tersendiri, diantaranya kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir karya Ibnu Taimiyah, dan kitab-kitab usul tafsir yang sekarang banyak beredar. Bahkan sekarang ini tidak lagi menggunakan kitab ilmu tafsir, tidak lagi menggunakan kalimat ulumul Quran, tapi langsung kalimatnya yaitu ilmu usul tafsir atau fusulun min usulit tafsir. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena para ulama di zaman sekarang sangat merasa perlu bahwa di antara esensi yang terpenting dari pembahasan ulumul Quran adalah tentang usul tafsir. Adapun di antara contoh-contoh kaidah yang mungkin kita bisa mengambil faedah adalah, saya mungkin di sini memberikan beberapa contoh kaidah-kaidah dalam tafsir. Karena pembahasan ini tentu saja pembahasan yang sangat luas sekali. Maka di antara ya kaidah-kaidah mengenai kaidah-kaidah tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, yang tadi sudah saya terangkan bahwa kaidah ini terdiri dari dua macam. Ada kaidah yang bersifat umum dan ada kaidah yang bersifat tarjih. Maka di antara kaidah umum umpamanya, karena untuk memudahkan memahami tafsir maka butuh kaidah. Di antara kaidahnya contoh pertama, la yajuju tafsiru al-fadil Quran bi ghairi ma ta'riful arab min kalamiha. Tidak boleh menafsirkan lafaz-lafaz Quran dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh bangsa Arab dengan bahasanya. Contoh, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman ya istawa di atas arasy. Kata-kata istawa itu ada yang menafsirkan istaula yang artinya menguasai. Padahal kata-kata istawa di dalam bahasa Arab itu tidak ada yang maknanya istaula. Dan ternyata setelah diteliti ada dalam kamus bahasa Arab istawa artinya istaula, yaitu di kamus Al-Munjid karya Laus Ma'luf. Sedangkan Laus Ma'luf adalah orientalis barat. Dan beliau ini memasukkan kata-kata istawa diterjemahkan dengan istaula. Dan itu bukan berasal dari bahasa Arab yang sesungguhnya, tetapi itu yang disusupkan, yang dimasukkan ke sana dari bahasa filsafat mereka, yakni filsafatnya orang-orang Yunani dan juga ilmu kalam. Makanya berbicara tentang masalah tasfiyah wa tarbiyah, perlu pemurnian tentang kamus bahasa Arab. Para ulama kita membuat koreksi terhadap masalah tadi. Oleh karena itu kita kalau pengen punya kitab kamus bahasa Arab yang sahih harus merujuk pada kitab-kitab kamus terdahulu. Contohnya kitab kamus Lisanul Arab umpamanya. Itu ada sekitar 5 jilid. Itu kitab kamus bahasa Arab saja. Ya, ada 5 jilid, ada juga yang sampai 10 jilid. Itu Lisanul Arab. Atau kitab kamus Mukhtarus Sihah. Itu adalah merupakan kitab kamus yang kalau bahasa sekarang recommended gitu ya. Karena apa? Karena sesuai dengan Lisanul Arab bahasa Arab. Nah, di antara kitab-kitab kamus yang perlu diwaspadai adalah kitab kamus Al-Munjid. Itu contoh. Ternyata dimasukkan penafsiran istawa dengan istaula. Sehingga akhirnya karena kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman menguasai aras, sehingga orang ketika membaca terjemah ini dia tidak punya keyakinan Allah di atas aras. Padahal yang namanya istawa itu tafsirnya adalah al-ulu wal irtifa. Al-ulu wal irtifa artinya tinggi. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari
Disebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas, penafsiran dari Mujahid bin Jabar, dan yang lainnya. Itu disebutkan istawa bimana ya, yaitu ala wartafa'a, ala wartafa'a, ala al-ulu, ala ya'lu uluwan, irtafa'a yartafi'u irtifa'an. Al-ulu wal irtifa artinya tinggi. Jadi ar-Rahmanu alal arsistawa artinya Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arasy. Nah, apakah ada perbedaannya? Ada. Kalau orang mengatakan istawa bimana istawla, Allah itu menguasai aras dan belum tentu di atas aras. Nah, adapun kalau umpamanya istawa bimakna istawa yaitu al-ulu wal irtifa, yaitu ala wartafa, artinya tinggi di atas aras. Dan kalau orang berbicara kalau Allah di atas aras berarti Allah terikat dengan ruang dan waktu, itu adalah merupakan pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena yang namanya aras di luar langit yang 7, di luar bumi yang 7, dan di luar di antara keduanya. Yang namanya dunia adalah bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, dan apa yang berada di antara keduanya. Adapun di luar langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan di antara keduanya itu bukan dunia dan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Di atas langit yang 7 ada surga. Di atas surga ada aras Allah. Yang namanya surga bukan dunia. Yang namanya aras Allah bukan dunia. Maka ketika Allah di atas aras, itu menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu adanya di dunia. Dunia itu adalah langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan apa yang di antara keduanya. Mungkin jemaah sekalian pernah lihat globe ya. Globe itu peta dunia ya. Yang bulat itu. Coba aja tanya kepada ahlinya. Ya, ini kira-kira sampai di mana? Pasti mereka akan jawab ini langit, ini dan bumi. Seperti itu. Langit, bumi, dan di antara keduanya. Adapun di atas langit bingung. Guru saya pernah mengatakan di antara sebab kenapa dia bertobat yang asalnya tidak mau sholat, tidak mau beribadah, dan dengan agama kurang perhatian, setelah dia belajar tentang ilmu seperti ini. Dia mikirin kalau di atas langit yang 7 ada apa, kata dia. Ya, sedangkan itu pasti ada. Ada apa? Akhirnya dia kemudian berpikir terus sampai akhirnya dia rajin untuk beribadah setelah dia banyak menimba pengetahuan tentang masalah tadi. Baik jemaah sekalian, ini contoh yang satu ya. Yang kedua, contoh kaidah yang kedua, dan ini yang terakhir barangkali ya karena waktunya yang terbatas. Yang kedua, apa itu? Innama yuhmalul Qur'an alal afsa min wujuhil a'rab, min wujuhil i'rab. Bahwasanya Al-Qur'an itu dibawa kepada sesuatu yang paling fasih min wujuhil i'rab, dari segi i'rab. Maksudnya Quran itu apa yang ada pada Quran ya, itu jangan disalahkan dengan kaidah bahasa Arab. Saya ulangi. Apa yang ada pada Quran jangan disalahkan oleh kaidah bahasa Arab. Justru kaidah bahasa Arab itu harus rujuk kepada Quran, harus tunduk pada Quran. Ya, saya ambil contoh di sini. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya. 67. 217 maaf ya. Allah berfirman yas'alunaka anisharil harami qitalin fi. Ini agak kecil tulisannya ya, saya yang kurang jelas lihat. Tapi yang jelas dalam surah Al-Baqarah itu akan yas'alunaka anisharil harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad anisharil haram, tentang bulan haram, qitalin fihi, yang di dalamnya ada peperangan. Di sini kalau kita perhatikan bahwa kata-kata qitalin fi ini menurut bahasa Arab ini kurang tepat, harusnya anisharil harami al-qitali fihi, harusnya begitu. Ini al-qitalinya nggak ada alnya, tapi qitalin fihi. Ya, jadi tanpa al. Sedangkan di sini anisahril harami pakai al semua. Asyahri pakai al, al-harami pakai al. Qitalin nggak pakai al. Kalau dalam bahasa Arab ini sesuatu yang terlarang. Harusnya al-qitali fihi. Begitu kalau dalam bahasa Arab. Antum nggak usah bingung. Pokoknya gitu aja lah. Bagaimana alur yang saya pikirkan itu ya. Barangkali bingung apa sih maksudnya. Ya pokoknya itu kasroh lah gitu. Seperti itu ya. Biasanya dalam bahasa Arab kalau anisahril harami al-qitali fihi gitu loh. Ini nggak ada alnya. Dalam kaidah bahasa Arab ini salah. Tapi kalau dalam kaidah ilmu Islam yang salah bahasa Arab begitu ya. Seperti itu. Di Quran ada alaihullah, alaihu. Pan harusnya alaihi kan? Alaihi. Tapi di Quran ada alaihullah. Apakah kalimat alaihullah itu disalahkan? Jawabnya enggak. Alaihullah di Quran itu benar. Yang salah itu bahasa Arab kalau menyalahkan begitu.
Kenapa demikian? Di dalam kitab Jami' Udurusil Arabiyah disebutkan bahwa bahasa Arab itu punya masadir ilmiah, punya sumber ilmu. Ada berapa? 4 sumber ilmunya. 1, nususul Quran, teks Quran. Yang kedua, nususul sunnah, teks sunnah. Yang ketiga, ya, yang ketiganya adalah al-mansurah. Kalau bahasa kitanya tulisan prosa, karya tulis ilmiah namanya al-mansurah. Yang keempatnya al-mandumah, kalau bahasa kita sastra. Ya, puisi, ya, seperti itu, pantun apa. Tapi pantunnya pantun Arab zaman dahulu. Saya punya kitab, nama kitabnya adalah yaitu Syi'rul Arab, yaitu Mausu'ah Syi'rul Arab, yaitu ensiklopedi syair Arab. Itu ada 4 jilid tebal-tebal. Itu di dalamnya berisi syair-syair Arab jahiliyah dulu, dan itu adalah merupakan rujukan. Jadi bahasa Arab itu terlahir yakni berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, teks Quran, teks sunnah, kemudian mansuro yaitu prosa, karya tulis ilmiah, dan manduma yaitu nadom-nadom. Oleh karena itu tidak boleh bahasa Arab yakni menyalahkan 4 sumber ini. Justru bahasa Arab harus tunduk kepada 4 sumber ini. Kaidah-kaidah bahasa Arab berpijak kepada 4 sumber ini. Oleh karena itu maka ketika dikatakan kitalin fihi, sebagian ahli bahasa Arab di zaman dahulu pusing, ini bagaimana kok begini. Tapi akhirnya mereka mengakui bahwa kitalin fihi, kitalin adalah badal istimal. Artinya bahwa di antara yang terkandung dalam Asharil Haram, bulan haram, adalah dilarang berperang di dalamnya. Makanya mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram yang di dalamnya ada peperangan, boleh apa tidak? Maka terlaranglah kita berperang di bulan haram. Ini contoh jamaah sekalian. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Ada waktu beberapa menit mendatang. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Dan ini saya anggap cukup ya. Dan dengan berakhirnya ini, saya anggap selesai pembahasan tentang ilmu tafsir secara ringkas. Walaupun antum mungkin tidak mendapatkan seluruhnya. Karena untuk menyelesaikan kitab ini, di pondok kami harus belajar 3 tahun lamanya begitu ya. Sedangkan ini cuma 2 pertemuan dalam waktu yang kurang dari 1 jam. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan iman yang mudah-mudahan apakah itu dalam kegiatan tadarus atau dalam kegiatan semangat malam. Kemudian yang dimaksud dengan yang mudah-mudahan yang diberikan itu yang seperti apa? Ya, maksudnya. Mungkin yang dimaksud faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu bukan? Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Itu mungkin maksudnya. Taib ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jamaah sekalian, tentang faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini ada 2 penafsiran. Pertama, saya ambil contoh penafsiran yang terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Itu ditafsirkan di dalam kitab ini ya dengan kalimat, dengan redaksi faqra'u fi sholati bilail ma tayassara lakum qira'atuhu minal Qur'an. Bacalah oleh kamu di dalam sholat malam apa yang mudah membacanya bagi kamu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebutkan di beberapa riwayat bahwa barang siapa yang 1 rakaatnya membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia termasuk orang-orang yang tidak lalai. Ya. Tapi jangan tanya kebalikannya. Jadi kalau 1 rakaatnya kurang dari 10 ayat bagaimana Ustadz? Ya, saya tidak tahu lah. Pokoknya kalau baca 1 rakaatnya 10 ayat tidak dicatat orang yang lalai gitu aja ya. Tapi saya nggak ngomong kalau kurang lalai apa tidak, itu urusan antum gitu ya. Hadisnya begitu. Kalau baca ayatnya 1 rakaatnya 100 ayat, maka disebutnya payuk tabu minal qanitina shodikin, termasuk orang yang taat lagi benar. Nah, jadi kalau umpamanya antum baca 1 rakaatnya 100 ayat, begitu ya standarisasinya.
Makanya saya kalau sholat tarawih berusaha 1 rakaat 10 ayat gitu. Supaya jangan dianggap orang yang ya seperti itu ya. Makanya seperti itu. Walaupun bolehkah kalau kurang? Jawabnya boleh. Ya, namun kita berusaha untuk tidak termasuk orang yang lalai. Nah, kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan seperti itu. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Qur'an. Yakni bacalah minimal dari Al-Qur'an yang mudah adalah yaitu yang satu surat ayatnya yang paling pendek. Berapa tuh? 3. Jadi kalau bisa 1 rakaat itu jangan sampai kurang dari 3 ayat kalau bisa gitu loh. Jangan Yasin, Allahu Akbar, jangan begitu ya. Nah, umpamanya kita udah waladhdallin amin, Yasin, Allahu Akbar. Ya. Atau umpamanya Yasin wal Qur'anil Hakim 2 rakaat 2 ayat ya. Kalau bisa minimal 3 ayat lah gitu. Itu menurut Al-Imam Abu Hanifah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, seperti itu. Kemudian ada lagi yang menafsirkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'unya ditafsirkan bukan dengan makna membaca, tetapi fassallu ma tayassara minas salat. Maka salatlah apa yang mudah dari salat. Begitu. Itu tafsiran dari para ulama kita, ahli tafsir. Nanti saya terangkan nas-nasnya ya. Cuma ini biar memudahkan saja. Jadi kata-kata faqra'u ma tayassara minal Qur'an, di sana faqra'u itu tafsirnya adalah fasollu ma tayassara minas salat. Kenapa demikian? Karena lihat oleh kita di surah Al-Muzammil ayat 20 itu di awalnya disebutkan Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusa. Apa katanya? Sesungguhnya Rabb kamu tahu bahwasanya kamu berdiri melaksanakan sholat, yaitu ada yang kurang dari 2/3 malam, ada yang kurang dari setengah malam, ada lagi yang 1/3 malam. Itu yang dimaksud dengan sholat apa yang mudah bagi kamu dari sholat. Apakah memang kamu sholatnya di 1/3 malam terakhir, apakah setengah malam, apakah di 2/3 malam, itu mana yang mudah bagi kamu sholatnya. Makanya kata-kata faqra'u ma tayassara minal Qur'an ditafsirkan fasollu ma tayassara minas sholat. Contoh yang lain. Hakimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kata-kata wa qur'anal fajr apa tafsirnya? Wa sholatal fajr. Ya. Dirikan oleh kamu sholat. Hakimis sholata liduluki samsi, karena matahari itu tergelincir. Kalau tergelincir, sholat duhur sampai sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai datangnya waktu malam, maksudnya maghrib dan isya. Ya. Hakimis salata liduluki samsi wa ghasaqil lail, ya. Dirikan oleh kamu sholat liduluki samsi. Karena apa? Yaitu karena matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai datangnya waktu malam. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah qur'anal fajr. Dirikanlah bacaan fajar. Maksudnya apa? Ya, yaitu dirikanlah sholat fajar, sholat subuh. Jadi Quran al-fajr ditafsirkan sholat al-fajr. Itu sholat fajar. Makanya kata-kata Quran di sana sholat. Oleh karena itulah Syekh Albani dalam kitabnya Kaifa Mada Yajibu Alaina an Nufassirul Quran Al-Karim, apa yang wajib atas kita untuk menafsirkan Quran yang mulia, kata beliau, di antaranya adalah seperti ini. Dalam memperhatikan berbagai macam aspek dalil yang menunjukkan kemana arah dari ayat tersebut. Maka beliau mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, itu maknanya adalah fasollu ma tayassara minas salat. Maka salatlah apa yang mudah bagi kamu dari salat tersebut. Saya melihat dua penafsiran ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang namanya sholat itu yakni boleh membaca mana yang mudah, dan yang keduanya sholat itu dikerjakan mana yang mudah bagi kamu dari sholat tersebut. Dan ini ayat Allah yang mulia ini kalaupun ditafsirkan kepada penafsiran sholat malam, yakni artinya mana yang mudah bagi kamu untuk melaksanakan sholat malam, apakah di awal malam, apakah di tengah malam, apakah 1/3 malam terakhir, apakah 2/3, itu terserah bagi kamu. Yang penting fasolu matayassaro minas sholat. Yakni sholatlah kamu apa yang mudah bagi kamu dari sholat tersebut. Itu barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kemarin
di depan pendaftaran rumah sakit ada yang itu ada sedikit kericuan gitu. Orang sakit harus sholatnya kiblat atau tidak? Orang sakit sholatnya harus Kiblat atau tidak? Ada yang ngotot kata satpamnya nggak harus kiblat gitu. Tapi yang sakitnya ngotot gitu harus kiblat. Anak lewat itu ya. Kayak ini kebetulan ada anak lewat terus itunya tanya ke anak satpamnya. Terus anak tahu anak kembali ke masalah Islam itu mudah gitu. Jadi ya sebisanya aja gitu. Nggak usah kiblat, itu nggak apa-apa. Jadi kalau anak salah beli kasih jawaban salah, gimana cara tobat anak gitu? Iya, barakallahu pertama sebenarnya nggak usah ribut ya, Iya. karena Pak Satpam juga nggak ngerti itu kan, yang sakit juga pusing dengan sakitnya itu, yang lewat juga sama nggak ngertinya gitu kan. Harusnya kembali kepada dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni ahli dzikir yang dimaksud adalah orang yang mengerti Quran, karena dzikir itu Quran. In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah dia Al-Quran kecuali dzikrun. Itu kata-kata dzikrun dalil bahwasanya Quran adalah dzikir. Ya, maka fasalu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikir, itu bukan dzikiran itu. Tapi fasalu ahla dzikri, fasalu ahlal Quran. Dan kalau kita bicara Quran, maka bicara dua. Bicara lafadznya adalah Quran, bicara maknanya adalah sunnah. Makanya di dalam kitab Ibanatul Ahkam diterangkan fas'alu ahla dzikri, fas'alu al-arifina bil kitab wa sunnah. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kitab dan sunnah. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi sesama orang awam tidak boleh saling mendahului ya. Tidak boleh saling menyalahkan. Karena al-awam la madhhab lahu. Orang awam itu nggak punya madhab. Yang punya cuma satu apa? As-su'al, tanya. Orang awam itu madhabnya tanya, takon. Takon mari wong kang ngerti gitu kan. Bukan kemudian sok tahu gitu kan. Itu salah satu kesalahan orang awam zaman sekarang itu tidak insaf, tidak jujur dengan ketidaktahuannya. Kalau kita tidak tahu lalu kita sok tahu disebutnya ta'alum. Ta'alum itu sok tahu atau belagak tahu. Dan itu nggak boleh ya. Itu yang pertama. Bertanya. Kenapa? Miftahul ilmi as-su'al. Ya, kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana orang awam ingin mendapatkan ilmu? Ya dengan cara bertanya. Dan bertanyanya jangan sampai salah nanya orang. Ya, umpamanya dia bertanya kepada tukang jamu yang nggak ngerti agama. Akhirnya bukannya tambah mengerti, tambah runyam begitu kan. Oleh karena itu bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu pertama. Yang keduanya jemaah sekalian, di dalam kitab Sahih Bukhari jelas, idza qumta ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan sholat. Fa asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Jadi sholat itu wudu dulu. Ya. Setelah wudu, sumastakbil kiblata, kemudian menghadap kiblat. Fakabir, lalu bertakbirlah. Dengan dalil ini jelas. Orang sholat itu harus wudu dulu. Yang keduanya harus menghadap kiblat. Yang ketiganya harus takbiratul ihram. Jadi nggak boleh tuh sholat main der aja itu, der sholat itu kan tanpa takbiratul ihram. Harus ada takbiratul ihram. Idza qumta ila sholati, apabila engkau hendak mendirikan sholat, fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudu. Sumastakbil kiblata, kemudian menghadap ke kiblat, fakabir, lalu bertakbirlah. Pertanyaannya adalah, orang sakit menghadap kiblat bisa apa tidak? Orang sakit menghadap kiblat bisa apa tidak? Enggak, saya tanya yang tadi, yang orang yang tadi bisa nggak menghadap kiblat ya? Hah? Ya tinggal digeser aja posisinya, apa susahnya? Iya. Bisa, bisa saja. Kan dia bisa duduk. Ah? Posisinya kan ngepas gitu loh. Ngepas gimana maksudnya? Jadi maksud saya, iya paham saya paham. Maksud saya kalau orang yang sakit, dia wajahnya menghadap kiblat bisa tidak? Iya wajahnya menghadap kiblat bisa tidak? Jawabnya bisa. Kenapa tidak? Kan saya juga suka sakit sama.
Bisa. Kalau umpamanya, mohon maaf ya. Jadi begini, ini ranjangnya begini. Umpamanya ini ranjangnya. Bagaimana caranya? Ya tinggal dari sini, berbaring begini, lalu kepalanya menghadap ke arah kiblat. Kan bisa. Kalau ranjangnya begini, ya tinggal ditinggikan sedikit dengan bantal, dia menghadap ke kiblat, bisa. Apalagi menghadap ke sini, ya tinggal miring ke sini, bisa. Apanya yang susah? Nggak mungkin nggak bisa, bisa. Bisa dipahami? Baik ya. Apalagi kalau antum ngambilnya VIP, ya tinggal putar-putar aja kan. Ranjangnya bisa ya kan. Artinya orang yang sakit sholat menghadap kiblat, yaitu menghadapkan wajahnya, menghadapkan badannya dan bisa. Kecuali kalau dia itu umpamanya dia dalam keadaan begini. Ini dia lagi tidur sini, ini kepalanya, dan ini badannya. Orang ini stroke, keluarganya piknik semua, kan tega. Bisa dipahami? Umpamanya ini. Ya kan biar apa yang antum inginkan nanti terjawab. Orang ini stroke, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, menghadapnya ke arah timur. Bisa ngadap kiblat nggak? Boro-boro, dia kepalanya nggak bisa, masa begini gimana? Stroke dia, nggak bisa. Apakah dia menghadap kiblat? Jawabnya tidak. Bagaimana kalau seperti ini? Yang begini namanya darurat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Boleh. Kalau memang seperti ini keadaannya. Loh, kalau yang sakit tadi, stroke tidak? Tidak. Ada keluarganya? Tidak. Ada. Bisa diputar? Tidak. Bisa. Bisa digotong? Bisa. Bisa diatap? Bisa. Yang menjadi masalah satu, keluarganya ngerti agama apa tidak? Paling itu masalahnya. Ya kan? Dan inilah pentingnya kita, yakni memiliki keluarga yang mengerti agama, yang paham ilmu. Jadi ala kulli hal, bahwasanya orang yang sakit apakah mesti menghadap kiblat? Jawabnya iya. Karena menghadap kiblat merupakan bagian dari kewajiban dalam ibadah sholat. Bisakah orang tidak menghadap kiblat? Bisa. Caranya di mana? Di hutan caranya. Di hutan, nggak tahu kemana, arah utara, arah selatan. Di malam gelap gulita, nggak ngerti, nggak bawa kompas, nggak bawa senter dia. Begitu, nggak bawa HP dia, nggak ngerti mana arahnya. Maka boleh. Fawali wajah, maka fa'aina matuwalu fasama wajhullah. Fa'aina matuwalu, maka kemana saja engkau menghadap, fasama wajhullah. Di sana ada wajah Allah. Itu adalah dalil boleh sholat menghadap kemana saja sesuai dengan donnya dia, prasangka dia. Ketika dia tidak bisa mengetahui di mana arah kiblat. Allah sudah menyediakan firman-Nya yang mulia, fa'aina matuwalu, maka kemanapun kamu menghadap, fasama wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Artinya boleh orang sholat menghadap kemana saja sesuai dengan donnya, tapi tetap berprasangka mungkin ini kiblatnya. Walaupun nanti salah nggak ada masalah. Kenapa? Orang dia berada di hutan kok, nggak mungkin nanya ke harimau kemana kiblat, kan nggak mungkin. Ya, dan dia juga tidak bawa HP, dia juga tidak mengetahui kemana arah kiblat. Maka bolehkah sholat menghadap kemana saja? Boleh. Fa aina ma tuwallu, kemanapun engkau menghadap, fasama wajhullah, maka di sana ada wajah Allah, begitu. Begitu barangkali ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Gimana? Al-Quran terjemah? Iya. Footnote. Footnote. Iya. Mas. Kemarin antum hadir nggak? Hadir nggak kemarin? Hadir? Enggak, kalau antum kemarin hadir, saya kemarin sudah menyampaikan bahwa terjemah ada dua kan? Ada terjemah lafziyah, ya kan? Yaitu terjemah letterlock yang kemarin kan? Ada terjemah tafsiriyah. Ada terjemah tafsiriyah. Jadi kalau antum kemarin hadir, saya sudah nerangkan ada terjemah lafziyah, ada terjemah tafsiriyah. Yang para ulama melarang itu adalah terjemah lafziyah, bahasa kitanya terjemah letterlock. Nah, adapun kalau yang tadi yang ada footnote itu kemungkinan besar tafsiriyah. Dan terjemahnya Kemenag kita, ya, Kementerian Agama kita, itu bukan terjemah lafziyah, itu terjemah tafsiriyah. Makanya Anda boleh saja yakni membaca terjemah yang Kemenag itu, karena itu terjemahnya tafsiriyah, sudah mengandung tafsir. Tidak murni terjemah lafziyah, terjemah letterlock. Yang dilarang oleh para ulama itu adalah orang belajar terjemah tapi terjemah lafziyah, bukan terjemah tafsiriyah. Maka kalau terjemahnya terjemah lafziyah terlarang, tapi kalau terjemah tafsiriyah boleh. Jadi footnote tadi kemungkinan besar terjemah tafsiriyah. Jadi boleh kita membacanya. Demikian barangkali ya. Wallahu a'lam.
Ya. Saya mau tanya, mutasyabihat itu apa? Mutasyabihat itu apa? Yang dia pahami. Mutasyabihat itu adalah ayat yang samar. Yang dia mempunyai multi tafsir. Contoh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa terjemahnya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Saya mau tanya, yang dimaksud kami siapa? Allah. Pertanyaannya dalam bahasa kita. Kami itu untuk tunggal apa jamak? Berarti Allah banyak ya? Nah ini mutasyabihat. Nah orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dia akan menjadikan ayat ini sebagai apa? Sebagai dalil Allah itu banyak. Dan itu nggak benar. Kenapa? Ini mutasyabihat. Adakah ayat yang muhkamat? Ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nah ini yang muhkamat. Maka kata-kata anzalna, seluruh ayat yang menggunakan kalimat nahnu itu dibawa kepada qul huwallahu ahad. Karena ini yang muhkamat, ini yang jelas, ini yang mutasyabihat. Maka dibawalah yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Bisa dipahami? Ya. Ibu pertanyaan, ada nggak kata-kata kami untuk satu orang atau untuk satu dat? Jawabnya ada. Ya. Kenapa? Karena kata-kata kami di dalam bahasa Arab itu adalah mu'adim nafsah. Selain diartikan banyak juga mu'adim nafsah, saya tapi untuk mengagungkan dirinya. Maka ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, artinya Allah sedang memperlihatkan keagungannya. Sedang membanggakan dirinya bahwasanya kami yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, bukan kami pengertiannya banyak, tapi satu, namun Allah sedang mu'adim nafsahu, mengagungkan dirinya. Begitu, itu contoh ayat ya mutasyabihat. Yang ini mutasyabihat, ada yang muhkamatnya. Dari kemarin yang saya terangkan, ada yang mutasyabihat, tidak ada yang muhkamatnya. Alif lam mim, nggak ada yang muhkamatnya. Makanya tetap dalam mutasyabihatnya dan kemudian kita tinggal diimani. Adapun ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman istiwa di atas aras. Apanya yang mutasyabihatnya? Yang betul itu bukan ayat mutasyabihat, tetapi dalam otak kita ada mutasyabihat. Paham maksudnya? Di otak kitanya ada kesamaran, bukan ayatnya yang mutasyabihat. Otak kitanya ada kesamaran, otak kitanya ada paham-paham yang masuk, sehingga seperti itu. Oleh karena itu, kembalikan saja kepada dalil, maka selesai seluruhnya. Jadi istawa di sana itu bukan mutasyabihat, tetapi sudah jelas. Adapun yang mutasyabihat yang samar itu adalah tentang kaifiatnya. Ini mah berkenaan dengan ayat-ayat asma wa sifat atau hadis-hadis asma wa sifat. Kan kata Imam Syafi'i, ya kata Imam Malik beliau mengatakan ketika ditanya kaifa istiwa, kata beliau al istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimengerti dari segi maknanya. Istiwa artinya tinggi, begitu kan? Wal kaifiyatu majhul. Adapun tata cara Allah tinggi di atas aras itu majhul, tidak diketahui tata caranya. Mungkin yang dimaksud mutasyabihat ini mungkin. Kemudian wasu'alu anha, ya wasu'alu anhu bid'atun. Adapun mempersoalkan tentang bagaimana sih cara Allah istilah di atas aras, kayak bagaimana caranya, kaifiatnya, prakteknya dan seterusnya, maka itu bid'atun. Jangan mempertanyakan tentang masalah Allah. Kenapa? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'allahu yus'alun. Jangan ditanyakan tentang apa yang Allah perbuat, maka mereka lah yang akan ditanyakan. Yang keduanya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah makhluk Allah. Seperti itu. Ya. Ini berkenaan dengan yang tadi. Wallahu a'lam. Terakhir Pak, tadi ada yang ngacung. Mangga, cukup. Baik kalau begitu, cukup sampai di sini. Ya, kita akhirnya di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.